Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi membutuhkan energi. Tahukah kamu dari mana saja sumber energi itu? Ada dua kategori sumber energi, yakni sumber energi yang nggak bisa diperbarui dan energi yang bisa diperbarui. Sumber energi yang nggak bisa diperbarui berasal dari minyak bumi dan gas. Soalnya membutuhkan waktu yang lama mulai dari jutaan bahkan ratusan tahun untuk membentuk minyak bumi. Makanya sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Untuk itu, kita perlu melakukan penghematan dan beralih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi alternatif. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Macam-macam sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti yang bisa mengganti peranan minyak bumi, kids. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang bisa diperbarui atau tersedia di alam dan gak akan habis. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Selain menghemat energi yang nggak bisa diperbarui, penggunaan energi alternatif juga lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebab, sisa pembakaran minyak bumi bisa menyebar dan mencemari lingkungan, Kit. Hal itu bisa menyebabkan pemanasan global loh. Berikut ini contoh macam-macam sumber energi alternatif. 1. Energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari loh. Matahari bisa menjadi sumber energi panas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Misalnya, panas dari energi matahari bisa membantu mengeringkan bahan makanan secara alami. Contoh lain, dengan panel surya energi matahari bisa disimpan dan diubah menjadi listrik. Dengan begitu, hal tersebut bisa menghemat energi listrik yang bersumber dari energi yang nggak bisa diperbarui seperti batu bara dan panas bumi. 2. Energi angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi akibat dari adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Energi angin ini juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh, kids. Contohnya, angin banyak dimanfaatkan sebagai penggerak perahu layar dan kincir angin. Dengan energi angin, perahu layar bisa bergerak tanpa menggunakan bahan bakar. Sementara itu, kincir angin yang berputar karena energi angin bisa menggerakkan pompa air. Selain itu, energi angin juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. 3. Energi air. Energi air juga bisa menjadi sumber energi alternatif loh. Energi air yang mengalir deras bisa menjadi energi gerak, kids. Nah, salah satunya energi ini banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas materi tentang cara menghasilkan energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi alternatif yang ada di lingkungan kita. Yang mana sumber energi alternatif itu dapat menghasilkan energi. Cara memanfaatkan angin untuk menghasilkan energi listrik adalah dengan menggunakan kincir angin. Angin yang selalu ada di sepanjang hari di sekitar kita itu akan memutar terus atau bagian dari baling-baling kincir angin tersebut. Seperti dilihat di gambar tadi, itu baling-baling bergerak terus-menerus ya anak-anak, itu karena adanya angin. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga matahari. Pembangkit listrik jenis ini akan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi, sinar matahari yang menyinari bumi itu dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik itu karena adanya panel surya. Selanjutnya adalah tentang pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik jenis ini memanfaatkan air yang mengalir dan dialirkan ke turbin dapat menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang mana energi tersebut dapat disalurkan ke rumah-rumah warga. Anak, bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Nah, kenapa kok dihemat energi listrik itu? Supaya bisa melakukan berbagai aktivitas. Karena kalau kita tidak ada listrik, maka aktivitas akan lumpuh. Nah, bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Yang pertama,
yaitu mematikan perangkat elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, mengganti lampu yang hemat energi. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya, tidak boros air. Mencabut kabel dari stop kontak jika sudah tidak digunakan. Yang terakhir, menyalakan lampu seperlunya saja. Sekian anak-anak materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.